Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, ayo dukung channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi, pengetahuan, dan komedi seputar sipil. Bismillah, halo kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Fahrul di Story of Sipir. Nah, pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sudah mencapai tahapan seleksi kompetisi dasar atau SKD dengan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Di beberapa provinsi, tes SKD CAT ini sudah dilaksanakan dan di beberapa provinsi lainnya sedang dilangsungkan tes SKD CAT ini. Nah, untuk di Provinsi Kalimantan Barat, tes SKD CAT ini akan dilaksanakan mulai pada hari ini, yaitu pada tanggal 11 Oktober tahun 2021. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat buat kawan-kawan pelamar yang sudah lolos dan masuk ke tahapan seleksi kompetisi dasar ini. Namun kalian harus tetap semangat karena masih ada beberapa tahapan tes lagi yang akan kalian lewati jika kalian lolos di tes SKD CAT ini. Nah, berkaitan dengan tes SKD CAT ini, kira-kira apakah kawan-kawan semua sudah mempersiapkan diri? Dan apakah kalian sudah tahu barang-barang apa saja yang perlu kalian bawa dan perlu kalian siapkan? Nah, kali ini saya akan membahas dan sekaligus juga mengingatkan kembali untuk kawan-kawan yang mengikuti tes SKD CAT ini terkait barang-barang apa saja yang perlu kalian bawa dan perlu kalian siapkan. Nah, untuk itu simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama yang perlu kalian siapkan atau yang perlu kalian perhatikan adalah jadwal pelaksanaan tes, yang mana pada jadwal pelaksanaan tes ini berkaitan dengan hari, tanggal, waktu, dan lokasi tes. Nah, kawan-kawan semua tentunya sudah melihat atau mendownload jadwal pelaksanaan tes SKD CAT ini. Jika kalian sudah melihat atau mendownload jadwal pelaksanaan SKD CAT ini, sebelum kalian mengikuti tes SKD CAT ini, kalian pastikan kembali nama kalian dan pastikan kembali juga jadwal pelaksanaan tes SKD CAT ini sesuai dengan hari, tanggal, waktu, dan lokasi tesnya. Nah, jangan sampai salah karena jika kalian tertukar dengan jadwal yang sudah ditentukan, tentunya kalian bisa gugur dan ini sangat merugikan diri kalian. Oke, yang kedua yang perlu kalian siapkan atau yang perlu kalian bawa adalah kartu peserta ujian dan KTP. Para peserta yang mengikuti tes SKD CAT ini wajib untuk membawa kartu peserta ujian yang asli, ya, bukan fotokopi, dan kalian juga wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP atau surat keterangan perekaman kependudukan yang asli. Kemudian yang selanjutnya yaitu formulir deklarasi sehat. Nah, formulir deklarasi sehat ini wajib kalian bawa, yang mana sebelum kalian bawa, kalian cetak dulu atau kalian download di halaman sscasnbkn.go.id. Nah, setelah kalian cetak, kemudian kalian isi, kalian bawa pada saat kalian mengikuti tes SKD CAT ini. Yang selanjutnya adalah hasil swab tes PCR atau antigen. Jadi setiap peserta yang mengikuti seleksi SKD CAT ini, kalian wajib membawa hasil swab tes ronsen atau PCR dengan kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam. Dan hasil rapid test antigen dengan kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif sebelum kalian mengikuti ujian yang telah ditentukan. Nah, misalnya pada hari ini kalian mengikuti tes, maka kalian wajib melakukan tes PCR atau antigen. Apabila kalian mengikuti atau melakukan tes PCR, kalian diberikan waktu
dengan hasil tes PCR tersebut, yaitu 2 kali 24 jam. Dan jika kalian mengikuti tes atau melakukan tes antigen, maka hasil tesnya itu diberikan waktu maksimal 1 kali 24 jam dan tentunya dengan hasil yang negatif. Nah, bagaimana jika hasil tes PCR atau antigen kalian positif? Kalian silakan langsung menghubungi panitia penyelenggara, karena nanti kalian akan diberikan pengarahan lanjutan untuk kawan-kawan yang hasil tes PCR atau antigennya positif. Dan apabila kawan-kawan pelamar yang mengikuti tes SKD-CAT ini sudah melakukan vaksin atau memiliki sertifikat vaksin, kalian bisa bawa, ya hitung-hitung itu untuk jaga-jaga apabila kalian nantinya ditanya mengenai kartu vaksin atau telah melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Ini yang selanjutnya yang perlu kalian perhatikan atau yang perlu kalian siapkan adalah pensil kayu. Nah, setiap peserta yang mengikuti tes SKD-CAT ini, kalian wajib membawa pensil kayu, bukan pensil mekanik itu yang ditekan-tekan, ya kan? Karena nantinya ini apabila kalian kedapatan membawa pensil selain pensil kayu yang telah ditentukan, maka kalian tidak boleh membawa pensil tersebut ke ruangan ujian. Jadi kalian harus membawa pensil kayu, ya minimal pensil 2B. Nah, yang selanjutnya yang perlu kalian perhatikan dan yang perlu kalian siapkan adalah mengenai pakaian. Jadi pada dasarnya untuk pakaian ini sama, baik perempuan maupun laki-laki. Kalian menggunakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam, celana kain. Nah, bagi yang perempuan yang menggunakan jilbab, kalian juga harus menggunakan jilbab berwarna hitam polos. Kemudian untuk kemeja putih, kalian menggunakan kemeja putih polos, jangan ada yang bercorak-corak atau yang bermotif-motif. Kemudian kalian menggunakan celana panjang hitam untuk yang laki-laki, dan untuk yang perempuan kalian menggunakan rok hitam, atau boleh juga kalian menggunakan celana hitam. Dan yang terakhir yang perlu kalian perhatikan atau yang perlu kalian siapkan adalah sepatu. Nah, memang terlihat simple, tapi ini juga perlu menjadi perhatian untuk kawan-kawan yang mengikuti tes SKD-CAT ini. Pastikan kalian menggunakan sepatu yang sesuai pada saat kalian mengikuti tes SKD ini. Jangan sampai kalian menggunakan sepatu jalan, ya kan? Saran saya gunakan sepatu pantopel, ya kan, atau sepatu hitam polos pada saat kalian mengikuti tes SKD ini. Jangan sampai dengan hanya gara-gara kalian menggunakan sepatu yang salah, kalian disuruh pulang atau disuruh mengganti, yang tentunya ini tidak akan diberikan waktu pada saat kalian mengikuti tes ujian. Jadi pastikan juga bahwa sepatu itu juga kalian perhatikan dan perlu kalian siapkan pada saat kalian mengikuti tes SKD-CAT ini. Nah, itu dia beberapa hal atau barang-barang yang perlu kalian perhatikan atau yang perlu kalian siapkan pada saat kalian mengikuti tes SKD-CAT ini. Nah, untuk kawan-kawan yang sudah mengikuti tes SKD-CAT pada hari ini, kalian harus semangat, jangan lupa berdoa, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan untuk kawan-kawan yang belum mengikuti tes SKD-CAT ini, kalian harus mempersiapkan diri kalian, dan tentunya kalian harus mempersiapkan hal-hal yang perlu kalian persiapkan atau yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mengikuti tes SKD-CAT ini. Saya pribadi, saya mendoakan semoga kalian mendapatkan hasil yang memuaskan dan kalian lolos dan mengikuti tahapan tes yang selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.